Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mulai pendahuluan ya untuk statistika. Ya, di sini kita mulai dengan definisi dan pengertian statistik, apa itu populasi, sampel, parameter dan statistik, variabel, statistik deskriptif, statistik inferensial. Terus yang kedua, peranan statistik dan peranannya dalam bidang teknik gitu ya. Terus yang ketiga, metode pemecahan masalah secara statistik. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan pengertian. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, pengajian data, dan analisis data untuk penarikan kesimpulan. Statistik juga adalah data yang diperoleh dari hasil observasi yang berupa data cacahan atau data ukuran. Di sini ada populasi. Populasi yaitu kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek yang diteliti. Suatu pengamatan atau survei terhadap seluruh anggota populasi disebut dengan sensus gitu ya. Terus selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Jadi kalau dalam penelitian kita tidak harus menguji keseluruhan objek ya. Cukup hanya kita mengambil beberapa sampel saja yang diperlukan gitu. Itu sudah mewakili seluruh populasi gitu ya. Terus selanjutnya adalah definisi dan pengertian parameter. Nah, parameter adalah bilangan atau angka yang menggambarkan karakteristik suatu populasi. Sedangkan statistik adalah bilangan atau angka yang menggambarkan karakteristik suatu sampel. Nah, di sini variabel ya. Kalau dalam statistik kita tidak lepas dari yang namanya variabel. Variabel adalah suatu simbol atau lambang. Misal X, Y, A, R, atau sebagainya yang dapat bernilai berapapun dari sekumpulan nilai yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Jadi variabel ini banyak ya. Ada kalau misalnya kalian mengajukan judul skripsi itu minimal ada variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel bebasnya gitu. Ada bagian-bagian itu. Dan nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya tentang variabel. Nah, terus selanjutnya adalah konsep statistika. Nah, statistika ini kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasi hasil analisis. Melalui fase yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Terus statistik selanjutnya adalah fase statistik inferensi, yaitu setelah data dikumpulkan, maka dilakukan metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif ya, atau sampel memang memenuhi syarat gitu. Sampelnya sudah mewakili keseluruhan gitu ya. Terus selanjutnya adalah peranan statistik. Mengapa sih statistik itu diperlukan? Yaitu menggambarkan hubungan-hubungan antar variabel-variabel, dan yang kedua sebagai alat bantu pengambilan keputusan, yaitu memungkinkan membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, penerapan dalam bidang teknik yaitu yang pertama untuk mencegah kegagalan dalam suatu desain mesin atau proses. Yang kedua, analisis eksperimen teknik. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu manufaktur. Nah, statistika dan metode ilmiah. Nah, hubungannya adalah metode ilmiah adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru itu bisa diperkecil gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu pertama merumuskan masalah, melakukan studi literatur, terus membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis ya. Terus yang keempat, mengumpulkan atau mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Nah, disinilah peran statistika. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan ya. Nah, peran statistika ini adalah di poin yang keempat, yaitu mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan. Nah, peran statistika. Nah, ini bisa berupa data, mengumpulkan dan mengolah data ya. Datanya ini dapat berupa instrumen, dapat berupa sampel. Nah, sifat datanya seperti apa, dia datanya termasuk variabel apa, dan metode analisisnya seperti apa gitu. Nah, ini dapat ditentukan dengan cara tertentu gitu ya. Oke, sekian, kita lanjut ke pembahasan
berikutnya ya, di slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.